Bayangin kamu lagi S3 dan ngusulin ide yang kedengarannya aneh banget, bahkan dianggap gila sama orang-orang. Tapi beberapa saat kemudian malah terbukti benar dan dapat hadiah Nobel. Nah, itulah yang dialami oleh Louis de Broglie tahun 1924. Di disertasinya, dia ngusulin kalau elektron, partikel yang ada di dalam atom, itu juga bisa punya sifat gelombang. Nah, ide kayak gini itu dianggap gila pada zaman itu. Ide dia terinspirasi dari Max Planck dan Albert Einstein yang sebelumnya menyatakan bahwa cahaya yang selalu dianggap sebagai gelombang ternyata juga punya sifat partikel. Energinya itu terkuantisasi dan sebanding sama frekuensi. Jadi, kata Louis de Broglie, kalau cahaya yang dianggap gelombang ternyata bisa punya sifat partikel, kenapa elektron yang dianggap partikel nggak bisa punya sifat gelombang? Bahkan dia juga ngusulin nggak cuma elektron, tapi semua partikel itu punya sifat gelombang. Gimana nggak dianggap gila? Orang-orang pada ragu sama idenya Louis de Broglie. Untungnya disertasinya dia itu sampai ke tangannya Albert Einstein, dan Albert Einstein suka sama idenya Louis de Broglie. Jadi Louis de Broglie tetap nulis disertasinya dan lulus S3. Sampai pada suatu hari di tahun 1927, eksperimen difraksi elektron berhasil ngebuktiin kalau ternyata memang elektron itu bisa punya sifat gelombang. Elektron yang dianggap partikel tadi masa bisa ngasilin pola difraksi kayak gelombang? Berarti emang elektron punya sifat gelombang. Akhirnya tahun 1929, Louis de Broglie dapat hadiah yang paling prestisius di bidang fisika, yaitu hadiah Nobel Fisika. Dari disertasi S3 yang dianggap aneh, lahirlah fisika kuantum, teori yang kemudian melahirkan transistor, laser, teknologi MRI, komputer kuantum, dan hampir semua teknologi modern yang kita gunakan hari ini.